Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Wisnu Adi Pramono dengan NIM 211201181812039. Nah, ini akan melakukan praktek dari tugas data mining, yaitu clustering in WK. Nah, WK ini sendiri merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk clustering data. Untuk datasetnya sendiri kita akan menggunakan BMW Browsers Data. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi WK ini. Oke, seperti ini tampilan awal dari aplikasi WK ini. Untuk memulai clusteringnya, kita pertama klik di Explorer ini. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita klik Open File. Lalu kita pilih dataset yang telah kita download. Ini BMW Browsers. Kita open. Nah, akan muncul ini. Ada dealership, showroom, computer search, M5, 3 series, Z4, financing, dan purchase. Untuk dataset dari BMW Browser ini, pada tutorial ditunjukkan untuk di-download dari www.cs.pasar.edu. Namun karena saat saya cari websitenya ternyata tidak ketemu, saya mencari alternatif lain websitenya, yaitu ini learnertest.weebly.com. Berikut ini BMW Browser .arff. Jika ingin mendownload datasetnya, tinggal klik download file ini. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Pada tutorial ini terlihat ini data on. Yang pertama, bagaimana orang-orang berjalan ke dealership dan showroomnya, lalu mobil apa saja yang mereka lihat di tempat itu. Lalu yang ketiga, seberapa sering mereka membuat membuat pembelian mobil pada dealer tersebut. Untuk menggunakannya kita akan main dataset BMW Browser ini. Untuk mencari patterns-nya, kita akan menggunakan clustering data untuk menentukan beberapa behavior. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ada aplikasi. Kita masuk ke bagian cluster. Lalu pada clusternya kita pilih simple k-means. Jika sudah, kita klik kanan. Lalu kita klik show properties. Kita lihat pada propertinya kita samakan dengan yang di tutorial. Tertulis sih pada 6 klasternya, kalau default itu nilainya 2. Seperti terlihat di sini 2. Pada tutorial kita ganti dari 2 ke 5. Kalau sudah, kita klik OK. Nah,
Kemudian kita klik start, akan muncul hasil klasternya. Nah, ini terdapat 5 klaster ya, klaster 0, klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Dan setiap klaster ini memiliki pengertiannya masing-masing. Kita kembali ke tutorial. Nah, ini beberapa analisis yang kita dapatkan dari masing-masing klaster datanya. Untuk klaster 0 ini, klaster pertama, di sini istilahnya yaitu the dreamers. Seperti yang terlihat ini. Keterangannya yaitu mereka ini yang di klaster pertama cuma jalan-jalan di dealership, lalu cuma lihat mobil yang diparkir di luar, tapi mereka tidak melakukan pembelian apapun pada dealershipnya itu. Ini terlihat nilainya 0, berarti mereka tidak membeli. Mereka cuma datang ke dealership, showroom, dan sebagian besar ini karena nilainya 0,9 atau bisa dikatakan 90%, mereka cuma datang ke dealership lalu dengan nilai 0,6 ini dari showroom dan computer search, mereka cuma masuk ke showroom, mencari-cari menggunakan komputer pada dealershipnya itu, dan sampai nilai tanda ini 0. Pada klaster pertama ini tidak ada yang melakukan pembelian mobil. Kemudian kita ganti ke klaster kedua ini, klaster 1. Di sini keterangannya yaitu M5 lovers atau pecinta tipe M5. Di sini terlihat kenapa dinamakan M5 lovers atau pecinta M5, karena nilai pada klaster 1 ini atau klaster kedua terlihat pada bagian M5 ini nilainya 0,963, yang tertinggi dari antara atribut yang lain. Dapat disebutkan bahwa pada bagian klaster ini mereka langsung menuju ke mobil M5 dipajang. Mereka juga tidak menghiraukan tipe Z4 ataupun 3 series, bahkan Z4 ini nilainya 0, dan tipe 3 series ini cuma 0,44, bahkan tidak mencapai 0,5. Lalu berdasarkan keterangan ini, have a relatively high purchase rate, dimana pada bagian atribut purchase ini mempunyai nilai 0,5, cukup tinggi, di atas 50% kemungkinan akan melakukan pembelian. Kemudian kita pindah ke klaster 2, atau di sini klaster ketiga. Di sini terlihat namanya throwaways. Kenapa dinamakan throwaways ini? Karena secara statistik tidak relevan ya data yang ada pada klaster 2 ini. Pada klaster 2 ini tidak bisa diambil kesimpulan karena behavior pada klaster 2 ini yang cukup tidak relevan seperti yang dijelaskan di awal ini. Kalau begitu kita pindah saja ke klaster 3 atau klaster keempat. Ini namanya BMW Babies. Saya terlihat
pada bagian purchase dan financing ini nilainya 1, berarti pada cluster ini orang-orang cenderung melakukan pembelian mobil, bahkan selalu melakukan pembelian mobil karena nilainya 1 ini. Mereka juga sering melakukan jalan-jalan di dealership dan menggunakan fitur computer search pada dealership ini karena nilainya tinggi ini 0,8. Lalu untuk pembeliannya mereka juga melakukan pembelian tipe M5 dan Z4 ini nilainya cukup tinggi. Dan untuk seri 3 series ini tertulis pada tutorial tidak pernah membeli BMW tipe 3 series karena nilainya yang sangat rendah, tidak sampai 0,1%, lebih tepatnya 0,0714. Kemudian kita beralih ke cluster terakhir, yaitu cluster 4. Di sini diberi nama Starting Out with BMW. Ini mereka yang baru mulai memakai BMW. Nah, tertulis always look at the 3 series. Ya, sesuai karena nilainya pada atribut 3 series ini nilai 1, berarti mereka selalu melirik ke mobil BMW 3 series. Never look at much more expensive M5. Mereka nggak melirik sama sekali pada tipe M5, terlihat nilainya 0. Walk right into the showroom. Nah, mereka itu waktu mengunjungi dealershipnya langsung masuk ke showroomnya, nggak jalan-jalan dulu ke tempat lain, langsung masuk ke showroom karena nilainya 1 ini. Ya, itu similar to walk around the lot. Lalu ignore the computer search terminals. Ya, karena nilainya cukup rendah 0,3 saja. Nah, mereka cenderung tidak memakai fitur computer search pada showroomnya. Lalu nearly 50% get to the financing stage. Iya, dengan nilai 0,5 ini cukup tinggi. Berarti rata-rata sekitar 50% pada cluster keempat ini mereka langsung ke bagian financingnya. Nah, yang terakhir ini, tapi hanya 32% yang menyelesaikan pembelian mobilnya. Terlihat ini nilainya cuma 0,3214. Ya, pada cluster 4 ini yang pada akhirnya membeli mobil BMW ini cukup rendah, cuma 0,32 saja atau 32% dari keseluruhan data. Oke, kita lanjut ini. Setelah itu kita akan mencoba melakukan visualisasi dari clusternya ini. Kita klik kanan pada simple K-means, klik visualize cluster assignments seperti ini. Dan terlihat kita akan penyesuaian dengan tutorial. Untuk X ini kita ganti ke M5. Lalu pada color tetap cluster 6. Lalu pada bagian Y ini kita ganti purchase. Lalu pada jitternya kita naikkan kira-kira segini. Ya, sudah sesuai.
pada keterangan faktorial ini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Bisa dilihat pada bagian M5 dan minus. Hanya pada cluster 4 dan 0 yang ditampilkan. Lalu pada X1, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, yang dimana nilai M5 1 dan Y-nya 1. Hanya cluster 1 dan cluster 3 yang direpresentasikan. Kalau mau lihat nilainya, ini kita lihat X-nya tadi M5. Nah, ini cluster 4. Lalu Y-nya 0. Untuk Y0, Y sendiri ada purchase. Y ini ada pada cluster 0. Lalu untuk X1 sama dengan Y1 ini berarti pada bagian M5 nya bernilai 1 terdapat pada cluster 2. Lalu pada bagian purchase bernilai 1 ada pada cluster 3. Oke, kita lanjut. Karena selanjutnya ini sudah bukan bagian dari BMW browser data, jadi kita sudah cukup sampai di sini. Sudah cukup clustering data yang kita lakukan untuk tugas utama ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.